Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya, dan itu yang kuat pendapat. Menggunakan tasbih. Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullah taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, seperti Fauzan dan yang lain membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual, ya. Aduh, gimana ini? Yang kuat itu yang bid'ah apa yang tidak bid'ah sih? Yang mana Pak Yazid? Yang kuat? Tidak boleh, tidak boleh. Beda hukumnya. Gimana ini takfir Anda? Boleh apa enggak? Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadhin, para subscriber dan penonton semuanya, seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya dan menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Bid'ah dalam pandangan orang Wahabi, kita tahu itu adalah calon-calon neraka pelakunya itu. Karena setiap bid'ah itu sesat, dan kesesatan semuanya itu pasti di neraka. Berbeda halnya dengan bid'ah yang dipahami oleh ulama-ulama madhab, ulama-ulama yang masih dalam kategori ulama salaf, sebagaimana Imam Syafi'i, yang tidak langsung mengatakan semua bid'ah itu sesat. Imam Malik juga tidak mengatakan semua bid'ah atau muhdas itu adalah sesat. Kenyataannya Imam Malik sendiri mengatakan bahwa ada bid'ah yang atau muhdas yang baik itu. Juga Ibnu Taimiyah. Kemudian siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ada mengakui bahwa adanya bid'ah hasanah. Berbeda dengan Wahabi Indonesia ini. Nah, sekarang kalau terjadi seperti ini bagaimana? Pak Yazid Jawas dengan angkuhnya bilang bahwa pendapat yang kuat adalah bid'ah, tidak boleh. Sedangkan Firanda mengatakan pendapat yang kuat adalah boleh. Loh, kok pendapat sih? Yang benar yang mana ini? Nah, begini ya. Kalau kita mengikuti paham Wahabi bahwa semua bid'ah sesat, ketika kita mengikuti fatwanya Ustadz Firanda, kita menggunakan tasbih misalnya, kita kan calon neraka kan? Nah, orang yang memfatwakan itu akan mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkan fatwanya Firanda itu. Jadi Pak Firanda itu, kalau memang ternyata tasbih ini adalah bid'ah, maka Pak Firanda akan menanggung semua orang yang mengikuti fatwanya Pak Firanda. Kenapa? Karena hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menunjukkan pada kejelekan, maka orang tersebut, pekerjaan orang yang mengikutinya itu akan ditimpakan, dipikulkan terhadap orang yang menunjukkannya itu. Berarti dalam kasus ini terhadap Ustadz Firanda. Lagian ya katanya Mekah Madinah itu tolak ukur mereka. Kita lihat di Mekah dan Madinah banyak sekali orang yang menjual tasbih. Berarti Mekah Madinah itu tidak luput dari bid'ah. Kok didiamkan oleh pemerintah kalau memang pemerintahannya itu ngerti bahwa ini adalah bid'ah? Ya, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dielakkan lagi bahwa di Mekah dan Madinah banyak sekali yang jualan tasbih. Ini sarang bid'ah kalau seperti itu. Lucu pokoknya kalau berhadapan dengan orang-orang Wahabi ini. Baik teman-teman, mari sekarang kita buka kitab-kitab petinggi mereka, yaitu Syekh Utsaimin dan Ibnu Taimiyah tentang tasbih ini. Siapakah yang benar? Apakah Pak Yazid Jawas atau Pak Firanda? Ingat, dua-duanya sama-sama punya konsekuensi. Ketika kita mengikuti Firanda, maka berarti kita mengerjakan bid'ah dan siap-siap masuk neraka.
Dan ketika kita mengikuti Pak Yazid Jawas dengan menuduh orang yang menggunakan tasbih adalah sebagai pelaku bid'ah, maka siap-siap kita juga menanggung dosa karena telah menuduh orang yang berbuat tidak-tidak. Pak Yazid Jawas itu kan mengaku menjadi muridnya Syekh Utsaimin. Baik, sekarang kita buka bagaimana penjelasan dari guru Pak Yazid Jawas itu, kalau memang benar Pak Yazid Jawas itu adalah muridnya Syekh Utsaimin. Dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Ibnu Utsaimin. Ini bisa dilihat di halaman 241. Di awal-awal Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa menghitung bilangan zikir itu dengan menggunakan tangan itu yang lebih aula, yang lebih utama. Tetapi beliau tidak sampai membid'ahkan orang yang menghitung zikir itu dengan menggunakan tasbih. Terakhir beliau menjelaskan, memberikan kesimpulan, wa ala hadza, dengan ini fa innat tasbiha bil misbah la yu'addu bid'atan fid dini. Dengan ini tasbih, menghitung tasbih itu, menghitung zikir, bertasbih dengan menggunakan alat tasbih sebagaimana yang kita kenal, itu la yu'addu bid'atan fid din, tidak dianggap bid'ah dalam urusan agama. Sama dengan Ustadz Firanda berarti ini ya. Li'annal murada bil bid'ati al manhiya anha hiyal bid'u fid din. Karena yang dimaksud bid'ah yang terlarang itu adalah bid'ah dalam urusan agama. Wat tasbihu bil misbah, sedangkan tasbih dengan menggunakan alat tasbih yang kita kenal itu adalah innama huwa wasilatun lidabdil adad, itu hanyalah sebagai perantara, sebagai alat untuk menghitung jumlah. Wahiyya wasilatun, itu hanyalah alat. Itu hanya alat ya Pak Yazid Jawas. Bukan bid'ah urusan agama itu. Sekalipun beliau menjelaskan yang lebih utama adalah menggunakan tasbih dengan jari-jari ini. Ingat, lebih utama, bukan bid'ah. Bid'ah dalam pandangan orang-orang Wahabi yaitu bid'ah yang sesat. Sekarang kita pindah ke grandmasternya orang-orang Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab beliau Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, tepatnya di jilid yang ke-22, halamannya 506, itu ada faslun. Wa'addu tasbih bil asabi'i sunnatun, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghitung tasbih, bilangan tasbih dengan menggunakan jari-jari itu hukumnya sunnah karena berdasarkan hadis ini. Nah, di bawahnya langsung wa amma adduhu bin nawa wa hasa. Adapun menghitung tasbih bin nawa wal hasa dengan pakai biji-bijian atau pakai kerikil, wa nahwi dzalika atau lain-lain sebagainya, pakai tasbih digital atau lain-lain sebagainya, fahasanun, itu baik. Bukan bid'ah. Wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum may yaf'alu dzalika. Kata Ibnu Taimiyah, karena memang ada sahabat yang mengerjakan menghitung tasbih pakai biji-bijian atau kerikil itu. Wa qad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminina tusabbihu bil hasa. Nabi melihat Ummul Mukminin itu menggunakan tasbih pakai kerikil. Wa aqarraha ala dzalika, dan Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi itu takrir. Wa ruwiya anna Abu Hurairah kana yusabbihu bih, dan diriwayatkan bahwa Abu Hurairah ini juga menggunakan tasbih pakai kerikil. Begitu ya Pak Yazid Jawas, jangan langsung bid'ah, tidak ada dalilnya. Waduh,